Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan resume mengenai harmonis, loyal, dan adaptif. Tugas ini merupakan tugas latsar agenda kedua dengan tutor Ibu Andi Adijah S, SPD, PhD. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Hadi Akib, peserta latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep, Angkatan ketiga, kelompok 3, nomor NDH 2. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu harmonis. Jadi, harmonis diambil dari kata harmoni, di mana pengertian harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu menjadi tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Untuk lebih memahami konsep harmonis, kita perlu mengetahui tentang keanekaragaman Indonesia. Jadi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Selanjutnya, kita juga perlu memahami mengenai konsep nasionalisme. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi pengertian nasionalisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Keadaan seperti ini sering disebut dengan chauvinisme. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Oke, berikut beberapa jenis konflik yang timbul apabila kurangnya harmonisme dalam suatu negara. Yang pertama yaitu konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan yang suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Kemudian yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Dan yang terakhir, yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Selanjutnya, dampak dari konflik-konflik tadi terhadap pekerjaan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman. Yang kedua, pekerjaan terbengkalai. Yang ketiga, kinerja buruk. Dan yang keempat, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Jadi ada 3 panduan perilaku harmonis atau core value dari harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Peran ASN dalam harmonis adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada.
Dan adil berarti PNS dalam melakukan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu loyal. Jadi, secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Jadi, terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya. Antara lain A. Taat pada peraturan, B. Bekerja dengan integritas, C. Tanggung jawab pada organisasi, D. Kemauan untuk bekerja sama, E. Rasa memiliki yang tinggi, F. Hubungan antar pribadi, G. Kesukaan terhadap pekerjaan, H. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan I. Menjadi teladan bagi pegawai lain. Jadi ada 3 panduan perilaku loyal atau core value dari loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Jadi secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap organisasi, hendaknya dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan yang kelima, evaluasi secara berkala. Jadi, sumpah atau janji ASN ini sangat berkaitan erat dengan konsep loyal dalam penerapan nilai berakhlak. Bunyi dari sumpah atau janji ASN ini yaitu sebagai berikut. Demi Allah atau atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah atau berjanji. Pertama, bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Kedua, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Yang keempat, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Dan yang kelima, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu adaptif. Adaptif diambil dari kata adaptasi yang merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Terdapat beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Berikut panduan perilaku adaptif atau core value dari adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Selanjutnya, organisasi adaptif.
Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi, sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Jadi ada 5 disiplin organisasi, yaitu yang pertama, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Dan yang kelima, pegawainya harus berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo atau system thinking. Selanjutnya, menghadapi VUCA dengan VUCA. Jadi yang pertama yaitu volatility atau dunia yang penuh dengan gejolak dihadapi dengan visi. Yang kedua, uncertainty atau ketidakpastian dihadapi dengan understanding atau pemahaman. Yang ketiga, complexity atau kerumitan dihadapi dengan clarity atau kejelasan. Dan yang terakhir, ambiguity atau ambiguitas dihadapi dengan agility atau kelincahan. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Demikian pemaparan dari resume harmonis, loyal, dan adaptif. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya Nur Hadi Akib, ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa. Pangkep, hebat!